Kalau bisa ikut ngaji sayang. Iya. Bang Ucup sendiri ada nggak visi misinya nih dalam rumah tangga Bang Ucup dari awal nih ya maksudnya? Kalau saya terus terang Bang Ucup dari awal nggak ada. Nah itu Bang Edwin mantep sih itu kalau punya istri soleha begitu ya. Paling kalau dua mantep itu. Tergantung sih itu. Bisa puyeng banget itu kalau sebetulnya 70% dalam rumah tangga kan isinya komunikasi semua. Benar. Karena memang ibadah paling lama itu ya nikah gitu. Makanya Ibadah terpanjang ya. terpanjang dan terlama itu kalau Buat ojol tuh hal-hal kayak gitu tuh kayaknya bikin apa ya? Bikin semangat kerja istilahnya kan. Kalau dulu tuh saya kayak gitu tuh. Gitu ya. bikin semangat itu Ngutang yang itu dapat. buat semangat kerja. Iya. Kayaknya istri saya tahu ini soal ini nih. Oh, gitu ya? Nonton nggak Janya? Apa di pending aja kan? Episode 200 gitu baru muncul. Jangan sekarang maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Nongke. Berapa mau baca? 7. 7. Luar biasa. Luar biasa tepuk tangan dong. 7. Nggak berasa kita udah 7. Nggak berasa ya, Iya. udah 7. Tapi yang nonton masih dikit nih. Gak apa-apa. Bukan subscribe-nya. Sebelum kita lanjut, tolong di like dulu, komen, subscribe. Jadi takutnya kalau udah habis nonton, ntar lupa. Oh, iya, Lupa nge-like, lupa. lupa subscribe. Terutama yang di Banda Aceh. Ada aja. Ya. Iya. Orang Kan jahat. ini Bang Edwin semenjak podcast yang nomor berapa tuh? 3 apa kalau nggak salah ya? Betul, Yang 3. tamunya itu ada cahaya-cahaya yang jadi itu penonton setia kita tuh dari Banda Aceh. Luar biasa. Itu paling banyak ya penontonnya. Paling banyak. Dan itu setelah itu podcast ke-4 baru komen. Komen, taruh. Apa yang aslinya tuh minta ta'aruf katanya ya, Iya, request. ta'aruf. Kita laksanakan. Pokoknya Bayangin aja. request by request ya gitu. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau perkenalan dulu karena mungkin saya sama sebelah sono udah ada kenal kan. Iya. Saya Bang Panca. Seringan nongol. Sono siapa namanya? Saya Edwin. Edwin. Nah, di tengah-tengah kita ada siapa Bang namanya Bang? Nama saya Dani. Biasanya pasti nama itu enggak asik itu Gua mau tulis di sini Ucup, kenapa jadi Alias Dani? Ucup. Biar agak keren dikit. Ucup tuh kayaknya kayak gimana gitu. Nggak ketua ya, nggak nama ketua ojol ya? Wah, udah bukan lagi saya. Bukan ya. Profesi apa Bang? Profesi masih ojol, Masih. cuman udah nggak ketua lagi. Saya belakang panggung aja. Oh, pantesan jarang nongol ya. Katanya di belakang panggung kan. Kalau di depan kan berarti kan nongol. ya Coba kan? itu. Ketua ojol loh. Ojol. Ojol, Baik, anggotanya teman-teman. banyak banget tuh. Sebelum kita lanjut masuk ke tema Bang Edwin, kita mau kasih tahu betul. dulu kita sekarang syutingnya udah 2 kali ya. Kedua kalinya nih. 2 kalinya di Al-Fatih. Musola Al-Fatih Center. Iya. Di Jalan Jimbaran dan Mogot Baru, di Ruko dan Mogot Baru nih Bang Betul, Edwin. betul, Jadi ini betul. satu-satunya musola yang ada di Area kawasan Ruko. Masya Allah. deket Mall dan Mogot. Nah, yang mana kita dikelilingi sama Loko-loko. sebenarnya non muslim nih kebanyakan ya. Banyaknya memang. Tapi karyawannya kan orang muslim. Nah, di sini emang tempatnya memfasilitasi ya. akhirnya teman-teman tuh bisa sholat Betul. di sini. Jadi ini yang punya ide bangun ini nih jenius sekali. Luar biasa. Kita doakan semoga pahala jariah buat yang Amin. Dan juga kegiatan banyak, Betul. tapi kita perkenalannya nanti ya betul. kegiatannya. Kegiatannya bukan hanya cuma sholat doang. Banyak, Iya, betul. ada banyak komunitas di sini. Betul. Nanti kita kenalin setelah ini lah biar pada penasaran. Nah, tapi jangan lupa subscribe dan like. Nah, Ya, kita semakin semangat membuat kontennya ya, Bang, ya. podcastnya boleh juga request, kemarin udah ada yang request tuh di ke-6 tuh ya. Nah, betul. Request tentang apa saya lupa tuh. Biar nanti ketua Nongki aja yang ngurusin Iya, itu acara request siap, tema-tema siap. itulah. Siap. Kita nggak usah ngurus-ngurusin begitu pusing. Baik, malam hari ini seperti kita lihat tamu kita Yang udah ganteng banget Bang lagi Dani. habis. Bang Dani ya, gue takut salah ngomong ya. Takut keluar Namanya nih. pakai Ahmad lagi. Iya, Salah. nama di WhatsApp-nya Ahmad Dhani. Kita mau bilang ntar Bang itu beda lagi. Oke, Bang Dhani ini
Kenapa didatangkan nih Mang Edwin? Karena dia concern banget masa keluarga. Nah, jadi Bang Dani asik ya bahas keluarga nih kayak malam-malam. Terakhir nongki itu dia ngomongin masalah hubungan suami istri, keluarga lah. Iya. Masalah hubungan antara suami dan Komunikasi istri, ya? komunikasinya. Nah, kira-kira menurut Bang Edwin nih, ini buat awalan ya. Buat awalan nih. Loh, iya dong, kita kan tanya ke sono dulu. Takutnya kalau kesini ntar minta pulang lagi. Menurut Bang Edwin nih, gimana sih keluarga yang baik menurut Islam? Tuh. Kita bikin standar dulu supaya nanti enak ke depannya. Iya kan? Iya, Masya Allah, luar biasa nih. Terima kasih nih buat Bang Dani atau Bang Ucup yang sudah Jangan disebutin nih. Udah, Dani aja. yang sudah muncul ya di sekitar kita. Ya, alhamdulillah kalau untuk dalam Islam rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang senantiasa saling bersinergi. Kita punya visi dan misi yang sama, dalam arti walaupun kita berbeda pemikiran dalam arti, tapi kita harus mempunyai tujuan yang sama gitu. Secara umum itu tujuan kita mau ke bawah kemana rumah tangga ini gitu, seperti itu. Tapi Islami gimana? Secara Islam standarisnya gitu. Visinya kemana maksudnya? Visinya tidak lainnya tidak bukan, kita harus menjalankan rumah tangga itu menjalankan Islam secara kafah, seperti itu. Tujuan utamanya bertemu di tujuan utamanya kita bukan bertemu di dunia aja ini. Jadi di akhirat juga kita insya Allah bertemu lagi gitu. Itu kan suatu tujuan yang paling penting dalam rumah tangga itu. Jadi jangan sampai di dunia kita bersama, di akhirat kita terpencar, bahkan saling menjatuhkan di sana. Saling memberatkan gitu. Ini gak diajarin nih sama suami saya nih sholat, iya kan? Entah anaknya juga sama Bang. Iya, kamu kenapa nggak sholat? Nggak dijadiin sama ayah, iya kan? Masuk gitu. Ayahnya ini mulu, dagang mulu di bandara. Dagang mulu. Nah, ayahnya kebanyakan di luar. Target, iya. Kebanyakan gojek katanya. Nah, itu harus berat itu ya berarti ya visi misi itu ya. Jadi kan pernikahan itu bukan hanya sekedar hawa nafsu Bang, tapi yang kita ambil itu adalah ada ilmunya dalam nikah itu. Berarti harus dibangun dari awal dong berarti. Dari pondasinya itu ya pemahaman terhadap Islam. Masya Allah, ini sangat berat sekali nih teman-teman ya. Jadi, tapi ya sebenarnya nggak berat kalau kita belajar ya. Betul, semua tuh nggak ada yang berat Bang kalau kita ada niat yang baik gitu, terutama benar-benar niat karena Allah. Menjalankan rumah tangga ini pasti semua itu akan dimudahkan gitu. Gitu. Kok Bang itu jago banget sih ini ya? Karena ada di samping saya. Ilmunya. Samping saya ini guru saya nih. Karena kita sering ada di nongki ya. Nah, betul. Nah, jadi kalau biar nggak berat, kita tuh harus datang ke kajian nongki setiap hari Sabtu. Malam Minggu di Sam Residence. Sam Residence di daerah mana Bang? Bang Ucup? Tanjung Pura, Jakarta Barat. Lupa lagi Bang Dani. Kenapa Bang Ucup mulu lu? Kebiasaan. Soalnya Bang copyright lu. Soalnya gini, nanti di akhirat yang sering dipanggil itu nama yang paling sering dipanggil Bang. Makanya lu harus belajar. Oh iya, itu kan Bang. Udah dibilang Bang Ucup, Bang Dani. Sorry. Ntar ini susah nih teksnya nih di sini. Ucup apa Dani, bingung nih. Ucup alias Dani gitu. Nah, dia Ucup Dani. Kalau Ucup itu yang nggak pakai brewok ya? Yang pakai brewok Dani. Harusnya Ucup yang pakai bewok. Oh gitu ya? Dani yang enggak. Lu kurang botak aja Bang. Kacau. Baik, kita balik lagi nih. Tadi kan udah dijelasin nih, berarti kita dapat standar ya. Betul. Suatu rumah tangga hubungannya harus ada visi dan misi. Tujuan ujungnya utamanya adalah berkumpul di akhirat di surga. Nah, kalau Bang Ucup sendiri ada nggak visi misinya nih dalam rumah tangga Bang Ucup dari awal nih ya maksudnya? Kalau saya terus terang Bang Ucup dari awal nggak ada. Sama dulu, karena dulu belum ngaji. Makanya saya pengen rumah tangga lagi satu lagi. Biar saya nyusun visi misinya nih sama yang dua ya. Saya berani karena apa? Karena istri saya jarang nonton podcast. Kali ini saya yakin pasti nonton. Jangan ada yang laporin ini pemirsa ya. Baik Bang Ucup gimana visi misinya?
Alhamdulillah sih visi misi di awal pernikahan nggak ada. Sama dong. Gue udah gini. Jangan ada. Bahaya. Iya, ternyata kita 3-0. Sama, ternyata kita kebobolan. Kalah dong sama Age. Age aja ada visi misi. Iya, saya punya teman saya namanya Age tuh. Visi misinya luar biasa. Luar biasa dia. Memenangkan MU. Belum rumah tangga aja dia udah ada visi misi. Cuman gagal sama uang panai. Memang uang panai luar biasa. Berarti kita lanjutin uang panai. Ada ya abasannya. Jadi Nanti ya, itu nanti. visi misi nggak ada, gimana Bang Dani, coba? Iya, karena di awal, dari awal pernikahan pun nggak ada apa ya, bisa dibilang kan pertama awal pernikahan tuh harus ada apa sih ya, parenting atau apa sih sebelum pernikahan tuh iya, ya? kayak kan ada tuh di KUA tuh ya, kursus gitu. Iya, kayak kursus gitu kan ya Kita sebelum nggak ikut pernikahan juga ya. Nah iya, saya nggak pernah ikut dan saya pun waktu itu belum ngaji kan. Jadi ya setahu saya pernikahan ya hanya sekedar menunaikan salah satu ibadah aja gitu kan. Ya, sunnah Rasulullah ya Bang ya. Bukan menyalurkan nafsu ya. Bukan, kalau ke situ beda. Temen saya nyari nafsu Bang, emang Bang. Makanya nyarinya yang bening-bening. Waduh. Ya lanjut lah. Terhambat. Gara-gara panen juga terhambat sih itu. Iya. Ya gimana nggak mahal, bening. Kalau kata Nathan, Udah, ini ntar 2 jam nih podcast ini kalau dicampur-campur. Bang lagi Bang. Gitu ya, seru nih kayak nih. Iya, cuma sekedar itu aja sih, menikah, mempunyai keturunan dan apa ya? Nggak punya visi Islami ya? Nggak ada visi Islami, bahkan semenjak menikah pun ibadah saya bolong-bolong. Jarang banget lah gitu kan. Karena apa tuh? Apa sebelumnya ibadah bagus? Atau memang sama aja. Mungkin lebih parah ya. Gue mau nyalain istrinya tadinya ya. Gara-gara istrinya nih mau bolong. Kirain enggak. ada biang keladinya ya. Iya, kata Ternyata tapi emang aslinya begitu. Masya Allah. Iya, emang aslinya begitu. Semangat. Cuma ya alhamdulillahnya sih ya buat saya pribadi dan teman-teman juga ya. Mungkin bisa saya spill sedikit nih. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Alhamdulillah semenjak saya di Nongki ketemu teman-teman semua. Masya Allah. Waduh, berat ini kayaknya. di apa ya? Dibimbing lah. Ya sampai sekarang gitu kan. Alhamdulillah ada perubahan. Masya Allah. Jadi ibadah, sholat gimana, bagus? Alhamdulillah. Dan semua di keluarga pun kadang suka ngingetin, entah itu saya yang ngingetin atau istri yang ngingetin gitu kan. Nah itu Bang Edwin, mantep nih itu kalau punya istri soleha begitu ya. Paling kalau 2, mantep itu. Tergantung sih itu. Bisa puyeng banget itu kadang-kadang. Itu bisa puyeng banget, bisa enggak. Oke, Bang Edwin, kita balik lagi nih, visi misi udah ada. Iya, ada nih. Coba kadang-kadang ke distract nih, Bang Edwin. Listrik. Ke distractnya sama kadang-kadang kalau nafkahnya kurang. Nah, akhirnya visi misi Islaminya susah nih Bang Edwin nih. buyar ya. Karena terlena dengan gimana cara cari materi. Kalau kemarin kita pernah dengar kekerasan seksual, kita pernah bahas. Betul, Ya. kemarin kan ada seksual. Kemarin tuh ada Ustadz Tahta tuh di Nongki bilang, itu luar biasa. kan kebanyakan itu kekerasan seksual itu karena alasannya nggak dilayani istri. Nggak ada istri. Nah saya highlight tuh Bang Edwin, istri nggak mau ngelayanin karena cuan kurang Bang Edwin. Koin kurang tuh. Sehingga bahasanya kalau perempuan kan sukanya hartanya kurang, dia gak nafsu sama kita. Gimana tuh Bang Edwin, masalah rezeki tuh Bang Edwin, hubungannya sama visi misi Bang Edwin? Insya Allah. Ya, memang kalau bisa kita bilang ya dalam ini salah satu juga banyak rumah tangga yang bubar ya karena permasalahan ekonomi gitu. Nah, memang penting juga gitu dari awal sebelum nikah kita bisa berkomunikasi dengan yang baik dengan istri seperti apa nanti ekonomi, karena itu kan sesuatu yang bisa dibicarakan gitu. Berarti dari pas ta'aruf itu udah
Boleh tuh. Boleh. Perempuan nanyain, kamu gajinya berapa? Betul, begitu. harus dalam misalnya dalam proses ta'aruf itu ya. Kalau dulu mungkin kayak kalau saya dulu waktu sama istri saya yang pertama almarhumah gitu. Ya, tar dulu nih. Berarti dua dong nih. Alhamdulillah. 2 kali. 2 kali apa dua istri? Bukan 2 istri. 2 kali nikah. Oh, 2 kali nikah, Masya Allah. Jadi masih 1 ya Masih sekarang ya? satu. Dan insya Allah 1. Saya- Pasti tonton ini. Bukan begitu Bang Edwin. Saya kalau Bang Edwin 2, saya merasa terhina. Masa saya belum? Jadi baik yang satu ataupun yang satu kan udah almarhum. Yang kedua saya juga bicara tentang ekonomi seperti itu kita bicarakan. Terbuka gitu. Lalu kita sebagai suami juga harus menjelaskan tentang makna rezeki gitu. Jadi bahwasanya nggak setiap aktivitas yang kita lakukan, misalkan kita ojol gitu Bang, itu nggak selalu menghasilkan Bang, karena memang kan bahwasanya rezeki itu udah diatur sama Allah, tapi manusia kita sebagai suami berikhtiar sebisa mungkin, karena kan ada salah satu dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dia melakukan. Maksudnya dalam arti gini, ketika seorang laki-laki yang sudah beristri dan mempunyai anak gitu, lalu dia wajib menafkahkan istri dan anaknya gitu. Kalau dia tidak melakukan itu, maka itu kan dosa Bang gitu. Memang kewajiban kita ya. Dan dosa itu bisa dihapuskan kalau dia berusaha untuk mencari rezeki itu. Nah, Ikhtiar intinya, urusan nanti dapatnya berapa itu memang udah betul. rahasia Allah ya. Dan pentingnya lagi bahwa itu kita juga harus ngajak istri kita ngaji seperti itu. Penting juga itu ngaji kita, jangan lupa nanti kan di Al-Fatih ini ada salah satu pengajian akhwat ya Bang ya. Ada. Nah, itu penting juga kita bisa jadi kita paham kira-kira hak dan kewajiban istri seperti apa, hak kewajiban suami seperti apa. Tapi yang jelas laki-laki kita sebagai suami itu karena kita di Al-Quran Ar-Rizal Qawwamun 'ala Nisa, dan kita sebagai kaum artinya sebagai pelindung, ya kita harus benar-benar bisa memberikan nafkah kepada mereka gitu, kepada anak dan istri kita yang cukup ya. Betul. Jadi itu nggak boleh, bahasanya tuh nggak boleh perhitungan terhadap mereka. Tapi juga istri juga harus memahami bahwa ketika perkara rezeki itu nggak selalu ada, dalam arti ketika Allah memberinya seperti itu, istri harus berlapang dada, harus bisa menerima, harus bisa menyemangati. Jangan ketika suami udah pulang capek-capek, duitnya mana? Iya. Wah, gitu. Gitu. Apalagi paling penting nih. apalagi kalau di bawah UMR ya. Itu dia. Repot itu ya. Tapi kan sebetulnya Bang, kalau kita bisa lihat kebahagiaan itu nggak hanya di materi sih Bang Banca. Ya. Ya Bang Ucup. Iya. Kalau kita sama-sama saling paham, itu sebenarnya karena kan dari yang dicari itu bukan kebahagiaan Bang, ketenangan ya. Iya benar. Betul nggak, Bang? Sakinah. Ketenangan. Kalau udah tenang tuh rumah tangga enak bawahnya. Walaupun pasti ada yang namanya keributan itu lumrah. Iya. Asam garam ya kehidupan ya, seperti itu. Mungkin seperti itu sih Bang Panca. Nah kalau Bang Ucup sendiri mengenai konsep rezeki, gimana? Istri udah paham atau gimana nih? Masih ada gonjang-ganjing nggak di rumah tangga gitu loh? Alhamdulillah sampai sekarang ya sedikit banyaknya masih. Masih ya, Masih. wajar. Berarti Iya, antum dan masih jangan- manusia. Karena kalau nggak manusia bahaya itu. Jadi apa ya Bang? Sama. Sama. Saya juga sama. Iya. Ipul mah nggak tahu dah dia manusia jadi jadian. Ada kawan saya nama Saipul. Dia nggak mikir gitu ya. Jadi istri udah sedikit banyak paham ya. Sedikit masalah banyak paham lah. Dan, rezeki ya? Ya soal rezeki. Dan saya pribadi pun apa ya, ya udah mau mulai sekarang ini udah mulai mengerti lah konsep rezeki itu kan bukan ada di tangan kita sepenuhnya ya. Karena rezeki itu kan udah diatur. Diatur. Ya kita pribadi hanya bisa berusaha berikhtiar semampu kita gitu kan. Betul. Ya, bahkan kalau boleh cerita apa ya? Boleh. Iya, boleh. proporsi Sampai belajar buat Bang Cup. Dadi proporsi
apa ya? Wow, ucup mulu Dani. Lanjut Bang. Bang Edwin ini kacau nih lucu. Profesi ojol tuh kan nggak nentu ya, kadang rame, kadang sepi gitu kan. Terkadang saya nargetin misalkan sehari 2 hari nih udah enak nih, udah nyetel banget gitu kan. Alhamdulillah pendapatan lumayan gitu. Sumringah terus tuh Iya ya di kan, rumah ya. seneng terus ya kan. Jadi makin semangat dong. Ya udah iya. berangkat pagi lah, biar bisa. Kayaknya jalan macet aja kayak nggak macet Iya, ya. betul. Biar bisa nyamain kemarin, bahkan bisa lebih mungkin ya. Ternyata berangkat pagi pulang malam loh, kok tambah kecil dari yang kemarin nih, saya bilang kan. Boncos ya. Iya, bukannya lebih kok malah kurang, saya bilang ya. Itu di situ ternyata saya pikir, oh iya ya, saya yang salah, cara berpikir saya yang salah ternyata kan. Ya. Karena kalau misalkan kita mau berpikir lebih jernih lagi kan, memang rezeki itu udah ada yang ngatur. Kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar semampu kita aja. Betul. Iya. Ya memang kadang orang mikirnya kan rezeki itu duit ya Bang Edwin ya. Yang Padahal kalau kita mau hitung nih, ya di luar kita bicara misalkan kita napas, kita bisa ngelihat itu kan rezeki juga. itu rezeki. Tapi kadang-kadang kita tuh suka dapat rezeki tak terduga tuh Bang Edwin. Kadang-kadang dapat makanan dari tetangga. Itu kan kalau diduitin sebenarnya kan ada nilainya. Betul itu. Cuman ya balik lagi manusia tuh hijau aja ngeliat duit ya. Orang aja yang di perapatan aja yang nyetopin di hijau ngeliat duit. Wah, teman-teman sebelum kita lanjut nih, penting nih ya. Kalau teman-teman mau kayak bapak-bapak ini pada pinter-pinter ya, pada soleh-soleh ya. Masya Allah. Bisa ikut pengajian yang ada di Al-Fatih. Banyak banget. Di sini ada MT 1453 untuk bapak-bapak setiap hari Sabtu. Sabtu pagi Bang. Pagi Sabtu jam pagi 9 sampai jam 11. Pas banget Ajak tuh. istrinya ada di lantai 2 MT Anissa. MT Anissa. Sabtu juga tuh. Sabtu juga sama, jamnya sama nih Bang. Ajak lagi anaknya di lantai 3 ada Yu Ngaji Muda. Ngaji muda tuh. Iya kan? Keren banget ya tuh nih. Keren. Itu Al-Fatih anak-anak sampai usia SD ya. SD ya. Remaja ke atas. Ada lagi tuh. Ada lagi tuh Yu Ngaji Jakbar. Kalau yang Ahwat ada lagi tuh Madrasah Salihah. Tuh. Kalau pengen belajar ngaji Quran, makhraj hurufnya bagus, tajwidnya ada. Ada juga. Rumah Quran Al-Fatih. Jadi di sini Berapa tuh? Udah 5 saya itu kalau satu. banyak ya. Baik banget. Mau kajian malam? Ada Iya juga. kan? Yang gurunya dosen? Ada. Bincang bareng Kang Satria. Iya, Masya Allah, BBKS. BBKS setiap hari Jumat. Sampai berapa sesi tuh Bang? Sampai jebol. Wah sampai kuat. Pokoknya otak kayak sampai. gitu berarti. Ada teman saya Bang. Iya. Dia mumet sampai sekarang. Namanya Bang Mamat. Pusing dia. Bang jangan pusing Bang. Ya. Pasti kalau nonton nih Bang, kalau nonton jangan pusing. Tapi Bang. saya curiga sih, dia pusingnya gara-gara ngurusin temennya itu Bang Age. Iya. Iya kan. Curiga dia ya? Saya curiga itu. Berarti- Tapi ya Bang Mamat kuat sih. Kita doain Bang Mamat kuat ya. Iya kuat. Bang Mamat jangan temenin Bang Aki. Lanjut nih Bang Edwin. Tadi masalah rezeki udah kita bahas ya kan. Sedikit banyak perempuan itu ya termasuk kita ya. Iya, Kadang-kadang sama. kita kan nyari duit bukan cuma buat kita kasih ke istri nih. Ada Kita juga kan punya keperluan kita. kebutuhan kita kan. Iya. Udah kebayang nih, wah mau beli ini nih apa namanya misalkan buat motor apalah gitu Iya. aksesoris kan. Diminta sama istri gitu. Nah, ketika nih, ini saya langsung ke Bang Ucup aja nih ya, karena ini udah ada hubungan sama aksesoris motor. Karena kan biasanya kalau ojol sering di motor ya Bang. Iya. Di motor tiap hari malah. Setannya itu justru di pangkalan. Wih baru ini ya kan, itu kan gue juga pengen, bagus tuh bro, ya kan gitu. Nah ini Bang Ucup nih, ketika kita udah pikir, wah nih kita kumpulin ya duit nih buat aksesoris, diminta istri, itu pernah nggak kejadian kayak gitu? Udah kasih Bang. Gimana tuh cara menyikapinya tuh ya kan? Wah, Menahan emosi atau wah gue nabung lah gitu. Pernah nggak tuh kejadian kayak gitu tuh? kayaknya istri saya tahu ini soal ini nih. Oh, gitu ya? Nonton nggak jangan? Apa di pending aja kan? Episode 200 gitu baru muncul. Jangan sekarang maksudnya. Ada kejadian gitu? Ada kejadian. Oh. 2 kali. Ini seru nih ceritanya nih kalau yang begini-begini. Kayak gini-gini emang tipikal-tipikal tongkrongan. Coba diceritain Bang. Iya, pernah 2 kali dan dua-duanya ketahuan alhamdulillah. Betul awal lagi. Kaget. Berarti nanti kurang ahli. Memang bener perempuan itu Kan paling jago cari cari uang duit ya. ya. Itu dia masalahnya. sekolong-kolong juga nemu aja lah. Dan ya sebenarnya
saya pun nggak tega sih sebenarnya ya. Karena kan nyelip-nyelipin emang dasarnya buat keperluan pribadi di jalan, ya kan? Karena kerja pun tiap hari di jalan kan. Jalan terus ya. Takutnya ada trouble atau apa, lagi jauh gitu kan. Kalau nggak Akhirnya- pegang uang akhirnya sendiri nyimpen repot. nih. Ya akhirnya nyimpen nih. Cuma kadang dari simpanan itu pun kadang saya beliin sesuatu buat istri. Iya. Waduh. Oh gitu ya. iya. Ceritanya mau suami ini ya, suami setia ya. Romantis, suami suka romantis. ya. ada kejutan lah sedikit-sedikit gitu kan, walaupun nilainya nggak gede. Win, coba dicontohin. Jangan lupa beliin. Jangan lupa Lu beliin roti omu lu. Enggak bang, beng-beng bang. Beng-beng sama Nih, top. istrinya Bang Edwin, dia kalau sama kita jajan mulu. Sama kita nih. Dia jangan lupa nasi kucing di rumah. Win. Ayo lanjut Bang, udah nih. Iya ya, udah pernah 2 kali kejadian dan yang ya udah kan kalau udah kejadian ya udahlah, mau nggak mau kan jujur. Cuma kan alhamdulillah istri bisa ngerti kan, bisa ngerti nih yang pertama. Apa gitu ya. Iya, jadi ya udah akhirnya karena udah ketahuan dialihin semua ke istri yang pertama nih. Dana saluran. Saluran itu. Talangan haji ya, bukan ya. Kira talangan haji. Malah mau buat haji tuh 2040. Terus akhirnya, Nah, yang pertama udah kepegang istri, yang kedua coba lagi nih. wow, bandel rupanya. Yang kedua coba lagi ya. Dan ya begitu karena saya orang yang nggak bener-bener ngumpetin gitu loh. Kalau lagi ada pengen sesuatu, pengen nyenengin istri lah gitu. Terakhir saya beliin mukena. Saya kan suka nanya duitnya dari mana ada, saya bilang gitu kan. Tapi kan nggak mungkin dari mana-mana loh, ojol doang. Kecuali lu direktur perusahaannya 5 baru. Oh, dari perusahaan yang ini. Nggak mungkin sih, Kamu Bang. duit dari mana? Ya orang ojol doang. Ya ojol lah. Dari mana lagi? Dari Bang Edwin, apalagi dari Bang Edwin nggak mungkin. Kalau itu masih mending. Dia kan suka ada seminar-seminar tuh. Nih, yang kedua itu udah ketahuan pun ya udah akhirnya ya adalah agak-agak ngebujuk-bujuk gitu kan. Main yuk, jalan-jalan yuk, jajan, katanya kan megang duit. Gue nih kalau katanya gitu. mohon maaf ya. Gue kalau bahasa tadi Maaf ya, istri gue. main tuh bahasanya udah kesono sih gue tadi. Main yuk gitu. Untung Itu beda lagi kayaknya. Untung langsung saya masukin ya mas saya. Enggak, untuk dilanjutin nama dia jajan kayak berarti beda bukan yang itu maksudnya. Main. Kesian sama Bang Agi masalahnya kalau nggak sama main. Iya. Udah lama gak dipakai dia. Oh gitu ya. Iya. Terus akhirnya Ya tapi nggak marahan juga kan akhirnya. akhirnya habis gitu kan. Habis juga tabungan ya. Dari nol lagi buat ngumpulin lagi saya kan. Cuma ya ternyata di situ saya sharing nih sama senior saya. Boleh nggak di dalam berumah tangga umpet-umpetan rezeki kayak uang kayak gitu kan. Ya. Dan ternyata kata senior saya itu sebenarnya cuma di masalah komunikasi aja katanya gitu. Komunikasi. Kalau ibarat air di dalam gelas nih, kalau misalkan emang airnya udah penuh, nggak mungkin kita terus tuangin air gitu kan. Pasti kita harus kosongin dulu tuh gelas agar kita bisa nuangin air yang baru. Yang mungkin konsep komunikasi tadi. konsep komunikasi tadi itu gitu loh. Kalau memang sebenarnya ketakutan saya sendiri kali ya itu ya, makanya saya berani ngumpet-ngumpetin kayak gitu. Tapi tanpa pernah ngomong nggak istri, itu gitu. kejadian misalkan di Jalanan jalan gitu. lagi ada trouble nggak megang duit, pernah nggak itu kejadian? Pernah. Nah itu dia bahaya banget. Itu gimana tuh akhirnya? Itu dia yang makanya saya sekarang suka nyelip-nyelipin duit tuh karena itu. Karena Berarti pernah ini kejadian percobaan nih. ketiga nih. Tadi kan dua udah gagalin. Ini percobaan ketiga. Yang ini pasti nonton. Tapi istri kira-kira istri ngerti nggak tuh waktu dijelasin ini begini nih kondisi begini yang saya takutin makanya saya nyimpen gitu. Pernah Ngerti. jelasin nggak? Pernah jelasin. Tetap nggak paham juga. Belum sampai juga sih kayaknya. Belum sampai ya. Belum tahu urgensinya kali ya. Iya. Pernah kejadian kayak begitu dan ujung-ujungnya kan saya nelpon istri juga. Minta kirimin Iya, juga ya. minta kirimin juga dan jadinya kan sayanya juga yang repot, belum nyari ATM-nya. Iya benar ya. Dan lumayan jauh. Terus kalau saya misalkan nyari ATM gak ada motor karena motornya udah rusak, jalan kaki juga gitu. Tuh istrinya Bang Dani dengerin tuh Bang Dani suka jalan kaki nyari ATM. Jadi mendingan
kasih duit ya. Kasih. Takutnya pas lagi jalan ketemu yang bening-bening kan bahaya. Kan mampir dulu ngopi. Nah, Kalau repot kalau ngopinya lama. mampir di Madura ketemu Ipul. Kacau. Tapi bener. Jadi sebetulnya 70% dalam rumah tangga kan isinya komunikasi semua. Benar. Karena memang ibadah paling lama itu ya nikah gitu. Makanya Ibadah terpanjang ya. terpanjang dan terlama itu kalau sholat kan cuma 5 menit, 15 menit selesai gitu. Kalau ibadah rumah tangga kan nggak mungkin 15 menit atau 2 bulan, nggak mungkin juga 2 bulan. Apanya tuh? Kalau bahasa nikah 2 bulan juga nggak mungkin juga bahasanya. Itu kecepetan lah, Kecepetan, Bang. ataupun seminggu juga nggak mungkin juga gitu. Karena Tapi kan ada tuh yang 2 bulan. ada janganlah kalau bisa jangan seperti itu karena memang jangan kita tuh dalam menikah itu jangan cuma ada hasrat menikah tapi ilmunya belum ada, harus ada ilmunya dulu minimal ya dasar-dasarnya. Tapi bisa sambil jalan nggak ilmunya atau kita harus pelajari dulu? Bisa kembali lagi kan kita tuh ada kemauan nggak gitu untuk mau mengkaji. Kita harus mengakui bahwa ada yang salah dalam diri kita harus berani mengakui itu. Berarti nggak harus nggak cuma suami yang belajar ya? Enggak, harus istri juga belajar dong. Karena kalau seandainya nanti suaminya aja, istrinya dia mohon maaf tidak ngaji umpama gitu ya. Nanti pasti ada aja gitu kesalahpahaman. Maksud suami seperti ini tapi isi begini gitu. Karena memang sebetulnya menuntut ilmu itu kan kewajiban seorang muslim dan muslimah gitu. Oh, iya benar-benar juga. Komunikasi. Jadi Bang Epin istrinya juga ngaji? Alhamdulillah saya ngaji di MT Anissa terus setiap Sabtu kadang-kadang ya. Alhamdulillah. Kalau Bang Dani Belum istrinya nih. belum Doain ya. Bang Edwin jangan lu Ya. dikontak lah istrinya suruh Bisa nanti. aja. Saya aja nih kayak istri saya. Nah, Suruh ajakin istrinya Bang kontak Dani istri, Bang. nih supaya ya ngaji lah ya. Maksudnya bukan cuman buat supaya duitnya longgar enggak. Ngaji itu bukan duit longgar enggak. Karena istri saya ngaji enggak longgar juga. Tapi sebetulnya kita ngajak ngaji ini bukan just berarti istri kita nggak bener ya, Nggak bukan di bukan. situ, bukan, tapi lebih tepatnya agar kita nih dalam rumah tangga tuh tahu kira-kira menghadapi suami seperti apa, suami menghadapi istri seperti apa gitu. Jadi enak gitu, jadi kita tuh luwes. Jadi Bang, gitu. stigma tuh kadang-kadang gini Bang, orang ngaji itu dianggapnya itu harus pinter, Harus pinter, apa lagi? harus hidupnya benar, nggak boleh ada sedikit pun Ada keseleo, salah ya gitu kan. Nggak begitu. Padahal nggak gitu justru. Iya. Bahkan ada yang merasa nih, wah saya ini kayaknya nggak pantas ngaji, soalnya masih begini. Itu Itu justru salah. Salah itu. Justru waktu kita ini apa namanya lagi berkata dalam tanda kutip error, itu kita harus ngaji justru. Betul. Makanya aneh Bang kalau seandainya kita gitu malah keluar itu justru malah bahasanya itu malah menjauhkan. Sama aja justru. gini. Aduh, gua kayaknya udah nggak produktif nih di kantor, berhenti kerja. Enggak, itu Ya kan nggak gitu nggak kan? gitu. Tetap kita usaha tiap pagi kan walaupun malas juga. Iya, Ada like harus, Monday, ada effort kita ya tetap gitu. berangkat kan. Sampai ada Like teman Monday. saya tuh tangguh 1 trayek lagi masih di Cikarang Bang itu ada tuh tapi ini semangat ngaji datang ya Itu kan luar biasa. Semoga sedangkan dengan temen yang satu lagi nih aduh udah kita lanjut aja dah percuma ngomongin dia jadi bener. Jadi udah 2 kali podcast gak ada kemajuan. Jadi itu ya komunikasi itu penting banget karena setan yang namanya Dasim itu yang mengganggu rumah tangga itu kan. Oh, setan namanya siapa Bang tadi? Dasim ya. Dasim ya? Jin itu ya, salah saya satu baru jin ya. tahu itu. Yang Itu membawa pasti dari ke rumah tangga. kita tuh. Setiap hari pasti ke rumah kita. Ada penangkalnya nggak tuh Bang? Penangkal ya? Iya maksudnya yang supaya si Dasim ini kagak nongol. Nggak bisa nggak nongol sih pasti. Udah pasti setahu nongol saya ya? dia selalu ada, tapi yang ditangkalnya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa. Takwa itu bisa kita dapat dari mana sih? Dengan kita memahami agama. Lalu dengan gimana cara bisa memahami agama? Dengan berguru. Jangan di YouTube, jangan di Instagram itu bahasanya bukan nggak boleh ya, tapi itu kurang Boleh pas. aja, boleh. Iya, kurang pas karena intinya harus ada gurunya bang. Nggak ada masalah sebetulnya kan. Nggak ada masalah. Mau berguru lewat YouTube kayak mau berguru lewat apa namanya tadi Instagram, TikTok, Instagram. cuma itu masih ada lagi yang Iya. membimbing gitu. Nah, gitu. Jadi istilahnya apa ya? Kita tetap harus ada yang face to face. betul, harus secara offline. Supaya kita bertanya. Iya. Kalau kita bertanya di kolom komentar,
Kadang-kadang dijawabnya 2 tahun lagi. Mana yang dijawab kadang-kadang sebagian. Yang jawab kadang-kadang netizen Malah-malah. juga bang. Iya kan? Yang jawab netizen Kadang-kadang juga. tanya, ante nanya. Nanti saya mau ke Bang Dani lagi nih. Ini antum kan ojol ya. Iya. Nah di ojol itu kan, ya mohon maaf nih bang ya, memang orangnya beragam. Tapi mayoritas kan anak-anak jalanan tuh bang ya. Itu banyak terpapar virus judol Iya, atau iya. pinjol. Nah bang Biasa, sendiri berpengaruh ke rumah tangga ya bang. Iya, pernah nggak? Karena akhirnya kan itu masalah kejujuran tuh bang. Ini Iya, duit dari mana nih? Kayak tadi. Duit dari mana nih? Ada lah. Tatonya kredipo. Iya kan? Tahu-tahu menang judul sejuta. Kita ikan lagi. Maksudnya dari pinjol gitu ya. Iya. Iya kan? Kasih ipul ya kan. Wah kamu nih istri udah seneng tuh kan. Iya, Padahal kita lagi ngeriba. Gimana tuh bang? Abang tuh pernah nggak kayak gitu? Atau mungkin lingkungannya gimana? Buat lingkungan ojol sendiri emang nggak bisa dipungkiri sih ya. Pasti temen 1-2 pun ada. Pasti ada yang ya judol ya pinjol, dan saya pun termasuk salah satunya nih. Mantan lah ya, alumni ya. Dapat itu nggak Tapi- sertifikat? Ijazah. Palsu atau enggak nih ijazahnya nih? Aduh jangan palsu lagi. Alumnus. Nanti itunya kepertemuannya di mana ya? Jadi pernah berarti ya dulu ya. Tapi Pinjol atau pinjol judol? ya, pinjol. Oh, pinjol. Kalau judol sama sekali saya nggak ngerti dah itu. Jangankan judol online ya. Judol itu kan judi online ya. Judi. Yang offline pun, saya nggak ngerti sama sekali. Saya temenin bang. Saya juga. Saya nggak hoki bang. Saya kayak main QQ kalah mulu bang. Makanya saya nggak mau judi bukan karena nggak pengen. Dulu ya maksudnya. Dulu karena bukan nggak pengen, karena sih setiap kali nyobain main kalah mulu. Ya udah kalau udah habis saya bisa pulang. Alhamdulillah jadi kita nggak pernah judul. Alhamdulillah nggak pernah judul ya. Oke sip lanjut. Anggota kapal judul. Iya, bisa dibilang saya alumni pinjol ya. Pinjol. Dan Berarti itu sama pun Bang belum Ipul ya. Pantesan kalau ngeliat Ipul kayak akrab kusut ya. gitu. Satu frekuensi. Parah banget. Satu frekuensi. Dia kata itu ada FM. Iya, alhamdulillahnya saya bisa lepas dari judol pun ya berkat teman-teman saya. Pinjol? Pinjol itu berkat teman-teman saya, guru-guru saya di sini kan. Terakhir kapan tuh Alhamdulillahnya. pinjol terakhir? Pas selesai lunas Sekitar kapan tuh? setahun yang lalu lah. Oh. Udah saya lepas semua, dan itu pun ya mungkin kalau dilepas semua secara langsung nggak bisa ya. Ya, karena kan mau terikat. duitnya dari mana gitu kan ya. Terikat juga kan. Bukan 1.000-2.000 gitu kan, dan akhirnya saya minta tolong orang tua saya, Masya Demi adik-adik menghapus saya, riba tadi ya. demi menghapus riba itu. Ya, betul. Yang jadi alhamdulillah sih semenjak saya lepas dari situ agak tenang lah hati ya. Tapi itu udah nikah belum waktu itu? Udah nikah. Tapi jujur tuh ya sama istri tuh ya. Maksudnya nggak ada masalah kejujuran, nggak masalah. Oh, kalau soal itu hasil saya sama istri rembukan. Oh gitu. Iya maksudnya istri tahu nih pinjol nih gitu. Iya, tahu. Kirain gara-gara kamu dari mana? Adalah pokoknya saya pinjol itu. Nggak gitu ya. Oh, nggak gitu. Ya mungkin karena kerjaan saya juga yang bisa apa ya, kebilangnya buat ojol tuh hal-hal kayak gitu tuh kayaknya bikin apa ya, bikin semangat kerja istilahnya kan. Kalau dulu tuh saya kayak gitu tuh. gitu ya. Bikin semangat itu Ngutang itu yang itu dapat. buat semangat kerja. Iya. Kasih ya, seneng aja ngeliat oh udah waktunya bayar nih, rajin kerja. Oh gitu. Kerja rajin, Semangatnya ya. semangat, Semangatnya. semangat. Ini ada Itu benernya salah ya? juga sih, ada benernya, cuman tapi salah itu. Ternyata salah gitu. Prinsip saya di awal juga kan semenjak kenal apa pinjol itu kan, kalau nggak pinjam dulu saya nggak bakal punya apa-apa nih. Itu prinsip. Itu prinsip Pada umumnya tuh ya pada gitu ya. umumnya kan gitu ya. Jadi ya udahlah pinjem aja dulu, gampang bayarnya mah gitu kan. Ternyata makin kesini kok pusing saya. Ya. Makin berat juga gitu. Dan ternyata setelah tahu Bahayanya. kayak apa, ternyata banyak bertentangannya gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi kan, ternyata dosa riba itu, maaf ya kalau misalkan saya salah, tolong dikoreksi nih. Ya. Sama aja kayak kita berzina dengan ibu kandung sendiri ya. Itu dosa paling ringan tuh. Iya, itu dosa paling Di ringan. antara 77 dosa kalau tidak salah meliputi. Iya, dosa. Oh. Semenjak Pada nggak saya sadar apa ya? semenjak saya inget itu tuh merinding saya dengarnya gitu kan. Makanya sebisa mungkin saya jauhin banget lah. Iya. Iya.
Karena Ya, biasa emang ketagihan nggak, tuh. iya bener. Ketagihan Dan ya, emang Bang, ya? nggak gampang. Masalahnya kan sekarang di zaman sekarang nih Hmm. mudah banget. Cuma modal foto KTP, foto selfie, Hmm. dapat berapa puluh Kadang-kadang juta. juga ada yang kena prank bang. Jadi KTP dipakai buat pinjol. Iya, itu dia. Tiba-tiba Tahu-tahu ada yang nagih gitu. toilet nagih ke kita lah. Iya. Perasaan gua kagak minjem ya kan. Taunya dipakai sama teman kita atau sama kerabat keluarga kita. Karena dia tiba-tiba motoin KTP kita nih, cetrek aja. Nah, udah ada kejadian bang. Tahu-tahu ada yang nagih. Nih, pinjam duit dong. Katanya gitu sama temennya. Jadi sini KTP lu. Udah, besoknya dikasih duit. Nih, oh, makasih ya, disangkain dia minjem sama temennya. Padahal sama temennya dipinjolin. KTP-nya dipoto. Kurang ajar banget ya. Iya kan? Lah parah banget. Duitnya dibalikin ke sini. Nggak dibayarin ke pinjol, orang nggak tahu dia. Iya. Akhirnya pinjolnya ketagih lagi lah. Jadi 2 kali bayar. Ke temannya bayar, ke pinjol bayar. Kacau. Iya, kejadiannya sama keluarga saya sih, tapi itu lebih ke arah gade sih ya. Oh, Tiba-tiba dia STNK-nya di gade, dalam arti karena nggak bayar-bayar, akhirnya motor diambil Waduh. di jalanan. Kaget dong, tiba-tiba kok motor diambil, kenapa? Padahal yang gade bukan dia ya? Yang gade bukan dia ternyata. Itu memang riba dan segala macam yang ibaratnya di luar Islam itu memang merusak. Rusak, sangat-sangat merusak bang. Elemen seni-seni kehidupan itu rusak. Nah, itu. Jadi bang kalau mau belajar tentang Islam tapi sambil nyantai, kita kemana bang? Kalau nggak lain dan nggak bukan, kita ke Nongki. Malam Sabtu, Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu. Sorry, Sabtu malam Minggu jam 9 malam ada di rumah kediaman Syam Residence. Iya. Jalan Itu di Tanjung Pura. Itu kalau kita dari pinggir jalan itu udah kelihatan Syam Residence megahnya. Sangat luar biasa itu. Masya Allah. Itu tempat surga namanya kan. Kalau kita dalam kaji Islam kan namanya taman-taman surga kan. Iya, benar. Taman-taman surga. Yang jelas ada Bang Syamnya di depan. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita mau belajar harus ada guru ya bang. Harus ada guru yang benar-benar bisa menjelaskan secara detail tentang Islam. Jadi kita tuh nggak salah paham. Karena kalau kita belajar hanya di YouTube ataupun di Instagram dan TikTok itu nggak tuntas. Karena itu kan cuma Sekelibat. Betul. Ya, sedikit ya. Ya mungkin fungsinya kita harus belajar dengan guru tuh ada yang mengingatkan kita gitu loh. Iya. Oh, ada iya, yang benar. ngebantu juga ke dimana kita lagi males, Kita curhat ya. kita curhat apa masalahnya gitu kan. Jadi ada yang ngebimbing lah. Iya. Kalau misalkan kita hanya nonton YouTube atau berguru online Nggak tuh kan kenal dia nggak juga kena. sama kita. Iya. Kan kita mau curhat juga Iya, bisa. makanya kadang kita ada rasa malesnya, ya udah males ya udah nggak usah nonton lah. Tutup dah. Iya kan Iya, kalau kalah misalkan sama kita- joget-joget TikTok. Kalau kita ketemu guru, ketemu teman-teman yang sefrekuensi, sepengajian kan, misalkan hari ini ada kajian nih, saya nggak datang, ada yang nyamperin lah, ada yang ngingetin lah, ayolah gitu. woro-woro ya. Nah, iya, itu dia pentingnya di situ. Nah, itu dia. Baik, ini seru banget nih obrolan sama Bang Edwin sama Bang Dani. Biasa. Cuman ya udah ada yang flow director namanya ya. Tapi sedikit Bang Edwin, sedikit closing dari Bang Edwin tentang keluarga. Jadi sebenarnya di Islam itu ya kapan sih kita mulai merencanakan keluarga yang Islam ini mulai dari kapan? Ya, kita closing statement mungkin ya dari saya, nanti mungkin dari Bang Dani juga. Ya, jadi ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang ideal gitu dalam Islam, jangan lupa yang kita cross check adalah diri kita sendiri. Jadi yang kita perbaiki diri kita tentang pemahaman sakopah, pemahaman kita, nafsiyah kita, agar jodoh itu pas sesuai dengan cerminan kita gitu. Jadi jodoh itu kan cerminan kita. Kitanya seperti ini ya jodohnya seperti itu. Gitu. Dan itu paling penting, dan juga pesan juga untuk para rumah tangga gitu, laki-laki dan juga para istri, jangan lupa senantiasa untuk mengingatkan suaminya untuk mencari rezeki yang halal. Wah, iya Rezeki yang halal, yang barokah, karena itu yang nanti yang menjadi darah daging untuk anak dan istri gitu. Nanti mental itu kebentuk dari sesuatu itu. Kalau misalnya kita dari mencari dari yang haram, jangan sangka karena nanti anak itu keras kepala, susah diatur, istri juga susah diatur, itu karena ada yang haram. Dari ada sedikit terkontaminasi. Nah, iya, jadi itu paling penting nanti. Jadi mungkin itu ya seperti yang paling pertama tadi, kita harus yang sebelum
menikah itu bagaimana kita bisa mendapatkan calon ideal dari diri kita dulu, kita memperbaiki ngaji, kita memperdalam Islam, ya insya Allah kita memohon sama Allah agar didapatkan jodoh yang soleh atau soleha seperti itu. Nah, kalau Bang Dani sendiri, terakhir Bang Dani, apa pesan-pesan sama istrinya nih? Mantap nih. Ya kan, mungkin kalau di rumah kayak ngomong tuh kayak nasihatin suka males istri ya, suka langsung pura-pura masak. Masak air. Air diudek-udek. Masak apa kamu masak air? Padahal air diudek-udek. Padahal masak air kan di teko. Tapi itu udah puncak kamu dia. Karena dia nggak mau dengerin kita. Nah, di sini aja kita ngomongnya. Gimana? Iya, buat istri saya tercinta. Masya Allah. Sayang banget dia betul-betul sama. Sarang tawon. Iya, cuma mau bilang aja sih terima kasih karena udah menemani saya sampai saat ini. Saya sedih banget. Bang, kenapa bang? Sedih? Oh, kira kelilipan. Dan kurang lebihnya pasti istri saya pun tahu gimana perkembangan sayanya dari dulu sampai sekarang. Iya. Dan ya saya cuma minta temenin saya terus. Dan kalau bisa ikut ngaji sayang. Iya. Insyaallah kita doain. Ini buku tuh bukan bangku yang patah nih. Gua kalau bangku patah di belakang gue ini. Ya, siapapun juga kita doain ya bang ya. Untuk para suami yang punya istri di sana, di luar sana gagal bisa ngaji, datang nih kita ajak istri kita ke Al-Fatih. Ke Al-Fatih. Juga ke Nongki. Nongki itu pasti. Kalau Nongki bapaknya. Kalau istri ke sini. Baik teman-teman, mungkin dari saya cuma mengingatkan Bang Edwin. Bahwasannya kalau kata guru saya, memulai keluarga bahagia itu sejak mencari jodoh. Ah, itu dia. Nah, itu dari ta'arufnya. Kalau kemarin kita udah ngomongin ta'aruf, walaupun terakhir Bang Edwin kemarin ada yang berkeluh kesah. Ya kan? Mengenai uang panai atau mayang. Tapi nanti kita bahas di episode berikutnya. Kita bahas dengan bintang tamu yang sama yang kemarin itu yang mempermasalahkan. Karena yang masalahin dia ini. Ya kan? Sebetulnya kalau kan itu yang maju. Itu. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Terima kasih Bang Dani sudah datang. Semoga kita tetap semangat terus. Semangat kita podcast. Jangan lupa kita akan menghadirkan tema-tema yang menarik. Otomatis bintang tamu yang asik-asik, ya kan? Terutama yang berseri tadi ya, dari mulai tentang panai keluarga terus ta'aruf, nanti kita akan sambung di uang panai atau mahar tak kenal ya bang. Iya. Ta'aruf tak kenal dan tak ada duit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.